Sekarang ini kan orang menjelek-jelekin orang atas nama NKRI. Ini misalnya soal Habib ini. Ini berbahaya bagi NKRI. Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Anda bukan polisi, Anda bukan hakim, bukan jaksa. Kok merasa negara bahaya, kok Anda yang tahu yang lain enggak? Untuk apa gitu loh? Ada yang bom teror saya, NU jangan diam, ini bahaya. Emang apa untungnya ngurusin nasab itu kan? Dia yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya, nggak malu sama Mbah Hasyim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muasis-muasis NU. Jangan terus kemudian kita itu mencari-cari hal yang nggak perlu. Jadi lepaskan dirimu itu dari ngatur semua hal gitu. Menyebar kebencian itu dosa. Itu termasuk namimah. Orang mengadu domba itu tidak bisa masuk surga. Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdliyin, terus ngapain? Dawir-dawir juga, main-main politik, cari-cari bisaroh gitu. Macam apa itu? Ini bagian dari kampanye untuk menimbulkan sentimen pada anti kelompok tertentu. Karena waktu itu saya lihat ada narasi yang dibangun, imigran Yaman, anti Arab, apa Yaman, ada agak rasismenya. Jadi seakan-akan dipisahkan ini pribumi non pribumi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu, yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zelda Salim itu diurus tuh, korban itu. Jadi siapapun harus dinilai dia sebagai manusia. Dia keturunan apapun, kan kakeknya sama, keturunan Nabi Adam. Makanya kalau saya nggak pedulikan ini, sudahlah kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Kan baru sekarang aja ini Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah. Sementara mereka Habib yang terbukti DNA-nya keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah dengan Fahru Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Apa sih? Anda percaya bully, nggak percaya bully kan selesai. Iya. Apa yang terus kita, waduh, dibawa-bawa menjadi antek Yahudi lah, antek penjajah lah. Apa ini loh? Terus nggak ada relevansi sama sekali. Fahru Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Basul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu. Bikin Basul Masail yang benar. Jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek. Gampang saling menuduh, terus kemudian judgment, dan juga memang kayaknya ada yang sengaja bekerja untuk itu. Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi. Titik. Nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau soal Anda tidak percaya, itu saya hormati, itu tidak ada masalah. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu, harga dirinya di mana itu? Mungkin ada berbeda ya, husnuzon aja gitu ya. Iya, dan lebih baik kita itu gunakan untuk ngaji. Orang awam itu lebih baik bekerja. Iya. Nggak usah lah orang awam nggak apa-apa ikut membahas hal-hal yang bukan bidang. Biar ulama yang membicarakan itu, gitu lah. Oke, kalau soal itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu, sekarang muncul lagi seperti ini.
Orang Arab ini nggak ada yang ngerampok negara, koruptor, berontak. Ini intinya orang dimakan berita-berita sehingga kemudian membenci orang lain, membenci etnis lain. Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saking gobloknya itu. Orang rakyat jelas aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Dan saya secara khusus sudah pernah bertanya pada kolega saya. Artinya orang Maroko mempercayai nasab Bani Alawi ini memang bagian dari keturunan. Saya bertanya pada kolega saya di Bahrain misalnya. Saya tanya pada kolega saya di Turki misalnya. Saya tanya pada kolega saya di Mesir, nggak ada yang bermasalahkan ini. Makanya bisa menjadi lucu kalau ini mau dibatalkan di Indonesia lah, gimana yang di Mesir, gimana yang di Irak, gimana yang di berbagai penjuru dunia. Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robita Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Ini kan sudah 10 abad Mas, sudah berkembang menjadi bagian dari berbagai negara di seluruh dunia. Zaman akan membuktikan siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan akan dilibas oleh zaman. Dan itu la tabdila li sunnatillah. Nggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah, kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Datangkan profesor, ada skor berapa itu nilainya, bagaimana landasannya benar apa tidak, metodenya benar apa enggak, gitu loh. Sayyidul kaum khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdien bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga. Dari ditipu, dari didawir, dari dikawin cerai, dari dimintai duit. Kalau soal bicara nasab, ini kan harusnya kita berbicara itu dengan standar ilmu. Maksudnya standar ilmu itu ya harusnya diujinya di kampus. Misalnya tentang bagaimana landasan teorinya. Namanya ini kan penelitian, kan harus ada landasan teori. Terus metode apa? Camkan kata-kata saya, nggak sampai 5 tahun. Berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadyo Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains. Masih kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahrur Razi ya. Saya ini beredar di WA, apa benar ini Fahrur Razi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahrur Razi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu, yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan. Tuh, si Zilda Salim itu diurus tuh. Korban itu ada 26 orang lebih perempuan. Apa dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah, ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri haul Allah Yarham Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih dan Al Muhaddis Al Musnid Prof. Dr.
Abdullah bin Fakih, 2 guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahrul Razi mondoknya kayak di sini menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sejuk harmoni antara para habib dan kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti kiai ahli nasab gitu loh. Doktor ilmu apa kuwi jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam. Kalau soal penyakit ahli dalam jadi gitu, jangan dicampur-campur terus. Mau apa gimana nggak jelas ini. Ratusan habib dan kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Mau dasarnya disampaikan 2 kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini, Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka habib-habib yang terbukti DNA-nya itu keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan dengan sombong gitu. Ini Fahrul Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad. Fahrul Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Bahsul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu, bikin Bahsul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek, ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku baca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Ba'alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu. Maksud dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes uji kitab nasab sifatnya itu dhoni masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Ba'alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu. Sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng gitu. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Ba'alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Lah enggak sama sekali ya, gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun tuh gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saking gobloknya itu. Rakyat jelas aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Gimana itu?
Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaisa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai zuriat Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Robito Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, gak paham-paham. Tuh loh. Di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyah Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntir nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertentangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Gak usah jadi kiai, gak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya. Nggak malu sama Mbah Hasyim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muassis-muassis NU. Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdliyin, terus ngapain? Dawir-dawir juga, main-main politik, cari-cari bisaroh gitu. Macam apa itu? Yang bener dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan. Siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan, akan dilibas oleh zaman. Dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Nggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalian main-main dengan umat Rasulullah. Kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya, terserah. Ini mohon maaf kepada penonton dan mohon maaf kepada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu. Dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu. Ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan. Dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Salah. Camkan kata-kata saya, enggak sampai 5 tahun berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadya Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, udah ada ilmu sains. Masih kayak begitu keprewek. Sayyidul kaum khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nahdliyin bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga, dari ditipu, dari didawir.
Dari dikawin cerai. Dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat masih. Di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi, Askenazi bikin pengajian. Apa itu? Panitianya minta-minta kepada warga. Setengah memaksa. Masih itu. Tunggu aja. Seperti angin puting beliung. Sebagai badai kebenaran. Semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau sahabat kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fahru Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, falyatabawa ma'adahu minan nar. Dah, teh. Kali lagi saya minta maaf ini berapi-api. Karena benar-benar ya Allah, ya Rasulullah, kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Jangan main-main dengan bahasa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf. Ini semuanya ini kan. Ya karena kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sober kan. Oh, ini sobernya kok ngamuk. Ya sober itu bentuknya macam-macam. Karena ini udah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang ibtidaiyah nggak lulus masih pantas. Ini pakai gelar doktor kayak begini. Itu ya semata-mata untuk nasihat, karena adinu an-nasihat. Tuh ya, sebelum kita semua mati, kalau mati menipu umat Rasulullah, falaisa minna, kata Rasulullah, man ghosana falaisa minna. Ayo, ini saya baru aja nonton debat antara Kiai Imad dengan Fahru Razi. Saya nontonnya itu malu. Kenapa? Ya Kiai Imad itu ilmiah, nantang mana datanya. Lah Fahru Razi cuma ketawa ke TV dengan tubuh gendutnya itu dan kumisnya itu. Tapi sebenarnya kan sudah saya bilang, itu di pada sukanya Yusuf Mares itu, Kiai Imad itu nggak usah nge-live di situ. Saya udah tanya, saya bilang begitu bukan karena soal dengan Kiai Sarip, bukan ya. Dan ini malam ini kan terbukti, jadi si Mas Yusuf Mares sampean itu jadi moderator menurut saya kok nggak adil sama sekali. Si Fahru Razi ngoceh aja 24 menit. Kemudian Kiai Imad naik, baru ngomong sebentar udah disela gitu. Ya kelakuan budak Habib Alwi itu seperti itu. Saya kira yang mulia Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf harus melihat ini adegan ini supaya tahu bahwa anak buahnya itu benar-benar memalukan yang namanya Fahru Razi itu. Benar-benar memalukan, benar-benar tidak mencerminkan semangat Nahdlatul Ulama, semangat kebangkitan para ulama, semangat kebangkitan ilmu, enggak. Jadi mainnya dia, nanti Kiai Imad sudah didapatkan, mau dipecat. Memang untuk ngurusi NU harus jadi pengurus struktural NU kan enggak juga. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan wasiatnya kan siapa yang ngurusi NU, bukan siapa yang jadi pengurus NU. Jadi pengurus NU kayak Fahru Razi itu ya malah ngerusak NU. Dan kan beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan lewat vlog terbuka saya, permohonan saya agar Fahru Razi itu dipecat oleh Ketum PBNU. Benar-benar memalukan. Dan juga Habib-Habib yang katanya Fahru Razi ada 9 Habib jadi pengurus PBNU itu, ya saya mohon kepada yang mulia Ketum PBNU yang sangat saya cintai untuk dipecat juga. Jadi arogansi Fahru Razi, dia bilang, saya sejak kecil, saya sudah 26, kamu belum jadi pengurus NU, saya sudah jadi ketua NU. Itu kan model-model preman. Ya memang budak-budak Habib Alwi itu memang preman. Cara berpikirnya itu preman. Ngomong tentang data, ngomong tentang ilmiah, larinya ke struktur. Saya sudah lama jadi pengurus, saya adalah salah satu ketua PBNU. Kamu Kiai Imad, atau Imad, Pak Imad, cuma pengurus wilayah. Kayak gitu.
Itu malu-maluin bener itu. Ya, itu malu-maluin bener itu. Saya sebagai orang yang selalu mengaku Nahdien kultural, itu saya merasa malu ini, Pak. Mohon Pak Gus Yahya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang selalu saya cintai, saya sayangi, pecat orang-orang seperti ini. Kasihan Hadratul Syekh Hasyim As'ari, kasihan para pendiri NU lainnya, kasihan kiai-kiai NU lainnya kalau begini caranya. Ada orang seperti Fahru Razi, ada pengurus PBNU dari kalangan Habib, ngerusak ini, nggak bener ini, malu gitu loh. Dan jangan salah loh kalau ngomong soal itu, kalau ngomong soal NU ya kan orang tahu sendiri kan, Mbah Buyut saya kan yang deklarasi NU di Jogja, dan mantu-mantunya semua anaknya dan mantunya termasuk kakek saya yang pertama kali jadi pengurus NU di wilayah Jogja kan, semua orang tahu lah, betul loh. Jadi persoalannya bukan itu, persoalannya NU itu harus mengedepankan ilmu, semangat apa itu pendirian Nahdlatul Ulama itu, kebangkitan para ulama itu adalah kebangkitan ilmu. Dan prototipe terbaik dari Nahdlatul Ulama, putra terbaik Nahdlatul Ulama itu adalah Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid. Itulah bagaimana idealnya menjadi orang NU. Bukan kayak Fahru Razi ini jadi budak, ramutu kayak gitu, itu malu-maluin. Jadi kalau cara berpikirnya seperti Fahru Razi, itu simpatisan NU itu nanti menyempit, berkurang. Betul? Nah, gimana? Saya itu anyel-anyel gimana? Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga itu. Terima kasih kepada Kang Yusuf Mares. Jadi kelihatan kan, semua sekarang netizen melihat kan sendiri bagaimana si Fahru Razi itu arogansinya, ketidakilmiahannya, gitu, kebudakannya. Sementara bagaimana Kiai Imad selalu memakai data, menantang data. Oh gampang itu debat kapan? Kiai Imad bilang, ayo saya tantang Fahru Razi, Pak Fahru Razi untuk debat. Oh gampang, kecil, ya itu gampang kayak gitu. Lah mana kamu nggak bisa ngomong apa-apa tentang nasab? Tuh. Udah dibilang apa itu menurut hasil kajian ilmu DNA juga mereka para Habib Ba'alwi itu upload grupnya G Yahudi Askenazi. Gimana itu Fahru Razi nggak ngerti itu kayak gitu itu, ya nggak ngerti sama sekali itu. Ya itulah budak, bahayanya menjadi budak Habib Ba'alwi itu kayak begitu. Menjadi sumum bukmun ngumyun fahum layar jingun gitu loh. Nganyeli tenan. Gus Yahya, I love you. Tolong bersihkan NU dari anasiran yang bikin NU jadi kelihatan nggak bermutu kayak gini loh. Ketumnya PBNU meluncurkan fikih peradaban, ada Fahru Razi yang kayak begini, kepriwek. Kata Nahdien dari apa itu, dari daerah ngapa, kepriwek kayak begini, aduh. Gus Dur udah hebatnya kayak gitu, kayak Said Akil Sirot udah punya mencetuskan Islam Nusantara, apa itu Gus Yahya punya fikih peradaban, sekarang ada Fahru Razi kayak begini, bisa jadi salah satu ketum PBNU itu salah satu ketua PBNU itu gimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Ya itu aja ini ungkapan perasaan. Nganyal tenan ini. sebagai NU akar rumput saya benar-benar anyal, benar anyal melihat arogansi seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan Gus Dur itu kan bumi dengan langit ini, Fahru Razi itu surga dan neraka. Lah Gus Dur udah capek-capek bikin apa itu mengkader Kiai Said Akil Sirot, capek-capek mengkader Gus Yahya Khalil Stakuf, ada muncul orang kayak Fahru Razi. Ya Allah, ya Rasulullah. Untung debatnya itu enggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, orang luar tahu semua. Ya Allah. Gitu ya. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kalau keliru, kalau salah. Ini ekspresi kecintaan saya kepada Nahdlatul Ulama, kepada ketum PBNU Gus Yahya, kepada ketum sebelumnya Kiai Said, kepada ketum sebelumnya
Kiai Hasim, kepada ketum sebelumnya yang sangat saya kagumi, saya cintai, bahkan sampai saya buatkan lagu apa itu manakib, yaitu Gus Dur. Ila yaumil qiyamah, semakin lama itu saya semakin mencintai Gus Dur dan para pengikutnya. Tapi enggak dengan Farul Razi, buang aja itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum, merdeka. Inilah contoh orang yang tidak mau menerima masukan dari orang lain. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya karena jelas-jelas budak kurang akal yang mencari kedudukan tanpa pikir salah dan benar. Inilah contoh budak Ba'alawi. Habaib dengan budak yang sulit untuk disadarkan oleh orang lain. Maunya menang sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.